Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana. Sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin aja. Ini amin. Mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua jamaah sholat subuh pada hari yang ke-29. Insyaallah Bapak Ibu semua tercatat sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakok medai tunobya sebab Bapak Ibu lain melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mendengarkan kajian subuh. Bu, tidak penting. Tuh sebagai tanda Bapak Ibu lapang hatinya, inyo hendak pulang setelah sholat subuh. Inyo ingin menambah ilmu. Yo kalau kau menambah ilmu kau Bapak Ibu, syarat patamu hati lapang.
Sebab kalau tak lapang hati bang, ilmu dari guru pun tak akan masuk. Ya bu. Sebab kalau hati tak lapang mandangan ustaz ceramah inyo mau tahu. Bu, kalau dia mau tahu. Atau selain mau tahu main handphone. Ustaz sedang ceramahnya mau dikoper. Itu tanda hati tak lapang. Biasanya nama dia itu tidak akan masuk ilmu. Sebab tidak akan mungkin dalam satu waktu dengan waktu yang sama memori kita kok menangkap dua sekaligus. Itu tidak mungkin. Ya bu, Ustaz ceramahnya mau tak kira-kira masuk enggak? Ustaz sedang ceramahnya mana ponnya masuk enggak kira-kira? Enggak mungkin. Alhamdulillah pagi ini kau mulai lapang hatinya saduanya lapang. Kau nampak dari wajah-wajah lapang saduanya. Mudah-mudahan paidu di hati paidu lapang, rasa ginya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paidu pagi ini ko hari ke-29. Kok tiba dikaji mungkinlah pueh paibu mandang kaji. Makin tak buya dari hari pertama malam sampai subuh mengaji je terus. Ustaz tiba setiap malam setiap subuh. Oleh sebab itu kini ko ambo di hari ke-29 nan ingin ambo singgung Bapak Ibu ba'a cara awak berhari raya Idul Fitri besok. Ya bu, ba'a cara bu. Lah tahu bu. Anu naik. Apa ibu? Besok ketika hari raya Idul Fitri awak kasadonyo ikuti aturan di awak bamulo. Itu poin 1. Kalau Bapak Ibu puasa kapatang ikut Muhammadiyah, mangko Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah. Tu pertama tu Pak. Bu, ali jaleh dong. Jangan jadi ada awak puasa ikut Muhammadiyah, tiba di rayo NU. Itu jadi namun tiba di rayo nak capek. Itu namanya sama juga ibu membayar zakat nan dimakan bare solo nan zakat bare itu jadi kan samonya buya iyo samo bare ukurannya ndak loba kurang lo buya tetap 2,5 kilo buya iyo batu ndak salah kan itu loh cuma awak makan tadi bare solo. Jadi kalau ibu apa makan bare solo zakatnya bare bambu. Semua je model itu. Jadi kalau ibu puasa padang ikut Muhammadiyah, mangko rayo ni ikut yo Muhammadiyah. Lai paham? Tu pertama. Nang kedua lebo. Kalau lah masuk hari raya awak tak ada lain nan puasa. Bu. Kalau masuk hari raya tidak ada lagi nan puasa. Jadi kalau besok ada oranglah takbir doa hari raya Idul Fitri ikut pedoman Muhammadiyah masih juanya puasa atau tandanya jadi.
Wala layo nya besoyo, itu tandanya jadi. Jadinya tapi ndak mengaji semua. Itu nomor 2. Nah nomor 3 apa Ibu? Dalam ayat Allah mengatakan walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika berakhir hari Ramadan terakhir, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Jadi kan misalnya gini hari terakhir Bapak, beko pas setelah mabuku beko sore itu mangku awak banyak takbir. Sampai bila apa banyak takbir Bapak Ibu? Sampai imam naik mimbar. Ada nan komandonya biko yang mengimami takbir, awak sama-sama takbir. Sekalipun panitia sambil menghitung pitih, kan begitu. Biasanya kan ada raya Idul Fitri, kau itu kalau panitianya mengumpul pitih, sudahlah terkumpul pitih, kau nyohitung sambil mengumpul pitih, sambil awak menghitung pitih itu apa Ibu? Nan takbir jangan berhenti sampai khatib naik mimbar. Beko selesai khatib naik mimbar, tidak ada lagi takbir. Bu, andai paham? Ada takbir ada Pak. Sebab ada kejadian khatiblah selesai khutbah, ketika salat zuhur dia takbir lah dia. Itu tandanya cadir. Tapi cadirnya tak baraja. Lepang kudo. Nan kampe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhari raya Idul Fitri itu ada beberapa yang dianjurkan. 1. An Jubair bin Nufail qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqaw, ketika mereka bertemu, yaqulu ba'duhum li ba'din fi yaumil idil fitri, mereka saling membaca, saling mengucapkan ketika di hari raya Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi kan disitu ada Pak Ibu, pergi ke rumah tetangga, pergi ke rumah teman, atau pergi kemana aja lah. Ketika ketemu orang, ada yang baca begini, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Kan tahu? Jadi jawabnya Bapak Ibu bukan mohon maaf lahir batin. Jawabnya apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Dia paham dong. Bu,
Kalau kan awak bertemu je kawan minal aidil wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu salah. Artinya minal aidin wal faizin tu ya, artinya semoga kita tergolong hamba Allah yang kembali kepada kesucian dan tergolong hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Jawabnya taqabbalallah minna wa minkum. Buya, ada nak jawab selain itu? Ada. Kalau itu tak hafal, jawabnya cukup dengan amin. Faham? Dia Buya, itu taklah paham pun Buya. Aminnya tak faham. Bu, lepas amin. Cuba ya. Lain. Jadi kalau ada orang mengajar minal aidin wal faizin, amin. Bagi nandak baraja mangalah ku amin. Nah itu. Jadi kalau Pak Ibu lah mendengar kaji ini, anak tak kaji lain. Sebab itu jawabnya. Indahlah dapat amin gua Pak Ibu. Aduh cik lah jawabnya. Jawabnya kullu amin wa antum bi khairin. Nama panjang lah. Anak pertama tu dia apa kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sama-sama tu warga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Yang kedua, amin. Yang ketiga, kau ada respon mau ya? Kullu cocok. Amin. Wa antum bi khairin. Merasa nan dua tadi lain sah, nan nombor 3 pun agak bingung Buya ni tu kau. Jadi nan dua salah pakai kalau tak bisa nan nomor 3. Baik yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau ada orang nan membaca minal aidin wal faizin. Faham Bu? Okey, berikutnya. Besukkah hari raya awak kaba kunjung ke rumah tetangga, kaba kunjung ke rumah teman, kaba kunjung rumah mintuo, maka kece Allah dalam surat An-Nur ayat 61. Surah apa? Ayat berapa? Ayat Allah. Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ketika awak tiba di rumah kawan, rumah mentua, atau rumah awak suram, atau rumah tetangga, maka sabal awak masuk ke rumah tu kece Allah. Fa idza dakhaltum buyutan, ketika engkau hendak masuk ke rumah tetangga tersebut, ke rumah kawan tersebut untuk berhari raya, fasallimu, maka bacalah assalamu alaikum. Baca apa Bu? Lepas itu berdoa assalamu alaikum.
nan mandanga menjawe. Jawabnya apa? Lihat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 86. Apa kata Allah? Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ketika ada orang mengucapkan salam, maka jawab, kata Allah, dengan jawaban yang sama minimal, tapi diutamakan lebih dari salam yang dibaca. Jadi kalau ada yang membaca Assalamualaikum, maka jawabnya minimal Waalaikumsalam. Coba muskumnya Waalaikumsalam. Coba minimal itu. Tapi kalau Pak Ibu ingin dapat nilai sunnahnya yang lebih, bagaimana caranya? Bi'ahsan, maka lebih baik dari salam tadi. Alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paham Pak? Nah tuh, ketika berkunjung ke rumah orang itu ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Aduh jadi dengar ada. Ulang sekali lagi. Tek. Assalamualaikum. Aduh ada nama jawab ni dong. Orang yang tak ada keluar suara Jawa indaan nyundang lo balik dan ketiga kali. Assalamualaikum. Alun jo menjawab lagi. Bu, kalau alun jo dijawab berarti rumah tu tanda tak bau. Saya itu. Kalau tak taubat atau tak ada jawabnya, mangko jangan dilanjutkan. Pindah si tempat yang lain. Jadi ibu tu, jadi dobraklah pintu kamu. Kalau tak ada orang tak dijawab, tak usah situ lagi. Cari sampai nana, beko lah kok sore lah namanya, kok siangnya beko, baru aku pulang dari ke sini. Jadi Pak Beko, itu nak kedua. Nak kedua, ketika akan berkunjung ke rumah tetangga, mangko berikutnya yang kita lakukan Bapak Ibu setelah Assalamualaikum, tasobahan. Apa itu tasobahan? Kalau nama sobok orangnya dianjurkan sangat berjabat tangan. Bicara tentang Makin muslimaini, apabila ada dua orang muslim, baik laki-laki atau perempuan, yang takyani, mereka bertemu, wa yatasofahani, dan mereka bersalam-salaman, ghufira lahuma qabla ayyuhtariqu, maka dosanya diampuni oleh Allah untuk keduanya sampai jabat tangannya dilepas kembali. Jadi semakin lama Pak Ibu berjabat tangan, maka dosanya semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya laki-laki ke laki-laki. Bu, engkau lama warna kira aja jalan tangan di polisi.
terjadi nak dosa nak kalubur mana pado lamun spek ibu guru. Kalau ditanya di bawah mau lamunnya lamun mana THR ada keluar cara itu bisa ya bu. Banyak pilihan Allah Subhanahu itu nomor 2. Dan nomor 3 ada jalan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka saling memaafkanlah kalian dan melapangkan hati. Salam sudah, jabat tangan sudah, mangko berikutnya salinglah meminta maaf dan memberi maaf. Ba'ajarnya lapangkan hati dulu. Sebab kalau hati tak lapang pak, walaupun berjabat tangan, awak tak akan memaafkan orang. Ya bu. Jadi ku ada ibu dan setahun tak bersapuan, ya bu, atau sebulan tak bersapuan, baik itu kepada tetangga ataupun minantu ataupun mintuo, ya bu, bu, leh ikut cakap minantu, dah, mintuo. Dah ada alhamdulillah. Elok ya. Kalau tak baca kat dia mintu, tak baca kat dia mintu itu aman. Anak mintu, ini tak bersambung dia mintu lah setahun. Padahal dulu pak anak kandung, tak bersambung dia orang lain kandung. Ada bu? Tak ada. Dah. Alhamdulillah disiko tu yo dah. Itu saling memaafkan lah. Kalau sudah saling memaafkan baik, maka yang terakhir al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya Ibu? Pada hari raya Idul Fitri besok, ajari anak-anak kita, ajari minantu kita untuk tidak meminta THR. Bu, bisa karena kok baik kesinan jangan minta yo. Tapi bapak, anak pak, dengar dong. Nah, itu perlu diajar teman. Yo bu, tapi kalau dia jangan pernah ditolak. Nah, bangga meminta tahu. Tapi kalau dia jangan ditolak. Paham tak? Kadang-kadang anak kini nak raja pak. Bu, baik ke rumah sinan tak. Apa sekarang pulang? Pak mana THR pak? Ku pendidikan yang salah. Bapak Rasulullah melarang awak meminta-minta. Sebab Rasulullah ingin mendidik generasi kita punya mental, tidak mental pengemis. Baik Bapak. Jadi mohon maaf Pak Ibu, amba sampaikan kepada Pak Ibu saudara, tolong sampaikan ke anak-anak kita, tolong sampaikan ke cucu-cucu kita, jangan ada lain kecek di munculnya meminta THR. Tapi kalau dia jangan pernah ditolak. Dari-mu, ya kan? Ya kan? Itu kenapa dong? Tidak para lebih meminta no. Orang dari raya Idul Fitri itu kalau orang kabaragi baragi dua. Tidak para lebih diminta.
kita. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara kita berhari raya di suatu. Kalau itu nanti kita lakukan, insyaallah Ramadan kita tahun ini benar-benar menghasilkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Bu, ada kau tanya? Nak kini ibu bisa bertanya? Sudah sahaja. Pak ada tanya apa? Alannya apa? Alhamdulillah, ibu. Baik bu. Iya. Terus apa anda tanya ibu? Iya. Baik. Kalau untuk apa ibu di rumah mulia? Apa orang tak mulia? Apa orang tahu? Kalau ibu ingin dulu masalah berapa orang, ya bu ya, pakai sarung tangan bu. Bawa sarung tangan dulu. Kalau ada sarung tangan mah, yang kain tu bawa tu siapkan. Ingin masalah berapa orang, jo suami tapi kalau suami ibu tidak masalah kan lebih dari salam doaan. Jadi kalau suami orang jatuh atau meniko saya, Eko sudah mewakili salam ibu kepada suami orang. Tapi kalau ingin dua ibu taraga aja main mamacik dengan suami orang doa. Kan bisa. Mangkuk pakai kaos tangan tadi. Ya, siapkan kaos tangan di bawah. Bagus. Dilampi jo jilbab boleh. Dilampi jo jilbab iya. Atau dilampi jo mukena bu. Iya. Ya bu ya. Maka dilarang Bapak Ibu sebab secara fitrah kemanusiaan yang namanya laki-laki dan perempuan bersentuhan, maka mau tidak mau, percaya tak percaya, sadar tak sadar, pasti ada getaran listriknya. Bu, kok hendak dari ibu nan bergetar listriknya dari apa-apa? Ya nak pak? Ayo aja lah. Itu makanya menghindari itu pakailah sarung tangan tadi. Kemudian yang kedua ibu, supaya nan alam bau wudhunya tidak batal. Ya bu. Sebab kalau ambo masalah menuju ibu, sedangkan ambo bau dua lah. Mangko ketika bersalaman itu, mangko untuk ambo batal dan untuk ibu pun batal. Buya, kalau anak surah penusi pak, tak bahaya anak surah, nan tak boleh anak urang. Ya pak ya, lepas pak dong. Boleh besok di hari raya Idul Fitri, anak orang banyak nama gile. Pak, lihat tu. Itu sabu ini. Pak, sama anak apa? Anak sambuang. Apa mau dia anak sambuang dong? Oh, anak tiri. Itu anak sampo anak tiri. Sama saya gua sambuang lah kedua. Bapak Ibu, termasuk anak tiri.
termasuk anak tiri. Tak boleh kita bersentuhan. Bu, kalau ibu-ibu juga anak tirinya manusia boleh ya. Tapi kalau ibu-ibu juga anak tirinya laki-laki dibatasi juga. Termasuk laki-laki apa-apa ke anak tiri manusia dibatasi juga. Tapi kalau ke anak tiri laki-laki tak apa-apa. Paham ibu? Paham. Alah tu, aduh lain. Lepak dengan pak. Sekarang bersalaman tu kan? Yo. Kalau bersalaman tu kan menjadi bola. Yo. Kadang-kadang ni bersalamnya waktunya kadang-kadang lain pak. Oh baik itu. Ada semua pak tu. Bu ada semua bu. Ayah salah ke tapi malah nak betul. Yo. Sudah tu salam kan tangan. Yo. Kadang tu salam samping tangan kepala. Iya. Alah dua berarti masalah Pak Umar. Nampak tamu basalam tapi malengah. Tu namanya indah batarati. Ya bu. Ya salam dinaikkan. Indah batarati. Sedang Nabi Muhammad saja Pak Ibu. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, nambuto saja malengah Rasulullah, kemudian membudui, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditegur, itu rambuto tu. Boleh modewah orang mancandi. Basalam wajah masam malengah itu badoso. Sedang Nabi saja tidak basalam, tidak sampai basalam, membudui dia malengah saja ditegur oleh Allah. Langsung turun ayat Bible. Ayatnya surat ke-80. Ayat 1 dan 2 serta 3. Bunyinya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, kata Allah, kenapa engkau membudui? Betul membudui. Apa kok yo? Ana mangambuk beda. Membudui. Masam, nak mani muka ada masam. Cimbirut. Itu nak membudui itu cimberut. Wahai Muhammad, kenapa engkau cemberut? Kata Allah. Wa tawalla, dan kenapa pula engkau melengah, memalingkan wajah? Anja'ul a'ma, ketika datang kepadamu Abdullah bin Umi Maktum nambuto. Coba bayangkan, kalau seandainya wahyu Allah itu masih ada, mungkin kok ada orang salam kemudian mencari ke hati turun ayatnya. Tapi wahyu itu tidak salah saya. Dia paham ya? Kemudian salaman tadi modeko saya. Ikut termasuk kriteria tidak bataran. Itu kalau ini masa salam modeko saya. Nan salam itu kan menempel dengan modeko. Bapak kok modeko? Saya takut bananya mungkin apa? Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari antangan agak sebentar jalan supaya dosa kita gugur. Itu adab yang terbaiknya. Baik, tuh cik lain, silakan Pak. Ucapkan salam. Contohnya. Ini contohnya. Kami keluarga mengucapkan untuk Ya. kami mengucapkan Ya, terus? kami sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Iya. Ya ditanya ada Pak Po, lain dah apa tahu? Pak Ibu, kalau kita bisa bertemu langsung itu lebih baik.
Tapi kalau memang jarak yang menghukum kita, ada yang dirantau di Batam keluarga kita, kalau tak bisa dengan ditelepon, maka boleh dengan pesan tulisan. Tapi yang mau pesanan kapa ibu, kalau dia pesan tulisan, tak usahlah panjang-panjang pantunnya. Panik orang membaca. Dan ujungnya bekok mohon maaf lahir batin. Tutup poin aja lah. Langsung saya tutup poin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Nah selesai. Kau pantunnya mu 2 halaman ke bawah. Aku juangnya mohon maaf lahir dan batin. Jadi pasan di WA itu Bapak Ibu singkat, padat, terbaca. Begitu. Jangan panjang tapi tak baca orang. Dia Bapak Ibu. Dia cak tu Pak. Boleh Pak. Dek dihukum dengan jarak tadi atau kondisi. Tapi kalau bisa Pak Batamu tu rancak mana? Rancak mana? Kenapa? Karena dengan adanya pertemuan itu, maka disitulah hubungan emosional kita semakin erat. Tapi kalau tak bisa bertemu, bagaimana lagi? Apa Baji? Orang disebutnya tapi kan sidang debat namanya. Iya. Jadi ada kakoi kalau kaki sebab kita harus berbayar. Kalau kita bagi Fitrah alun tawayi. Subhanallah. Ini bagus pertanyaan Pak Haji. Pak Ibu, itu mangkonyo dianjurkan disegerakan membayar zakat fitrah. Cikolah. Alun kan. Nan alun ambo pesankan ibu selesai dari siku langsung bayar. Jadi tunda ibu. Khawatirnya beko namanya manusia kadang wak sibuk. Dek sibuk kau tadi awak lupa. Kalau lupa bapak ibu di hari terakhir itu ndak lupa salah tu dong. Itu baru lupa-lupaan namanya. Ya bu. ini jadi masalah Nah dosa apa disuap. Kalau nak masuk hari raya Idul Fitri, khatiblah naik mimbar, alun jo tabahi zakat awak, mangku awak dosa besar. Dan dosa besarnya tak bisa diganti. Kalau puasa Pak Ibu, tak puasa Pak Ibu, misalnya dengan alasan syar'i bisa diganti dengan puasa. Tapi kalau zakat tak bisa diganti. Karena hanya kesempatan di situ. Itu makanya Pak Ibu, aku para dulu berjalan seketel, tidak apa-apa. Zakat fitrah itu wajib untuk semua umat Islam. Buya, inyo nak puasa buya. Buya, inyo nak sholat buya. Buya, dia tak haji buya. Wajib tak zakatnya? Tetap wajib. Yang tak wajib zakat hanya 2. 1, orang gila. Jadi Pak Ibu kalau ingin lebih dari kewajiban zakat, jadi orang siap. Tidak ada kewajiban. 2, orang yang tidak ada kewajiban zakat, orang mati. Jadi Pak Ibu kalau tak siap bayar zakat, matilah dulu. Nah, dan matinya pun ada waktu. Kalau matinya sebelum waktu maghrib hari terakhir bulan suci Ramadan, misal ini hari terakhir nih, ya kan? Asar nanti ini meninggal, maka tak wajib dia bayar zakat. Bu, ada jalan. Kalau yang meninggalnya asar. Tapi kalau meninggalnya beko pas maghrib atau selesai sholat maghrib atau sholat isya, mangko wajib bayar zakat. Paham? Berbeda dengan orang lahir.
Kalau lahirnya sebelum maghrib wajib dizakatkan. Tapi kalau lahirnya setelah sholat maghrib maka tak wajib dizakatkan. Bayi yang lahir tadi, paham tak apa boleh? Misalnya ibu punya minat daun, kebetulan besok hari terakhir Ramadan pas sholat zuhur melahirkan minantu pak ibu kau. Anak yang dilahirkan tadi tidak wajib dizakatkan. Kenapa? Karena lahirnya sabalun maghrib. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib tidak diwajibkan. Paham tak nih? Kalau sabalun maghrib wajib, kalau setelah maghrib tidak wajib. Kalau orang meninggal sabalun maghrib tak wajib, setelah maghrib wajib. Paham di situ? Jadi Pak itu makanya usahakan bayar zakat itu sabalun hari terakhir takbiran itu. Đó là một số ít của anh đây cả thời gian năm và cuối này ví dụ nó là vô lòng thì trước cho là khả năng nó sẽ nào nhanh mà vô năm và cuối làm thì trước itu manggunya bayi gini Pak. Nah membayar zakat itu Pak Ibu mulai hari pertama Ramadan itu boleh. Mulai hari pertama. Tapi wajibnya Pak membayar zakat itu pas hari terakhir bulan suci Ramadan. Tapi kalau anjurannya mulai dari puasa pertama Pak bayar zakat fitrah boleh. Nah, jadi wajibnya hari terakhir Ramadan, hukum bolehnya mulai dari awal Ramadan. Jadi Pak Ibu mulai dari kini alam bisa Pak Ibu membayar zakat. Nan alur. Kemudian ya, tadi semua orang Islam wajib zakat. Tapi tidak semua orang Islam bisa menerima zakat. Coba bedanya. Iya. Iya macam itu Pak. Pokoknya Pak usahakan lagi ni bayar zakat tu. Kok rencana Pak hari raya Senin kok hari Minggu kenapa? Mana jadi Pak bayar zakat gini. Selesai urusannya lah. Membayar zakat semua umat Islam termasuk bayi baru lahir, tapi menerima zakat tidak semua. Pertanyaannya Bu ya, ada orang tak puasa tak solat dia miskin Bu, ada ibu tamu ada orang miskin tapi tak solat, ada tak? Ayo miskin tak puasa dah, wajib nak menerima zakat? Ini menerima kan? Kan dah salat dah, dah puasa. Ini salat dah. Bu, wajib menerima, berhak menerima. Nah, kecil bu dah. Cepat lain. Awak suruh dua, kedua-dua. Bapak Ibu, ada 8 asnaf tu. 8 asnaf itu tidak ada disebutkan oleh Allah harus puasa, harus sholat. Bu, dengar itu. Itu mengkono amil tak boleh meneta-netakan ko miskin dan sholat, ko miskin dan tak sholat, iko fakir sholat, iko fakir tak sholat. Tak boleh begitu. Karena dalam ayat tidak ada disebutkan orang yang sholatnya atau tidak puasanya. Pokoknya kalau dia miskin, sekalipun dia tak sholat, maka dia berhak menerima zakat. Urusan dia sholat tak sholat bukan urusan kita, urusan pribadi dia dengan Allah. Mudah-mudahan dengan menerima zakat tadi dia mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat. Ini kadang-kadang ambo ada tadangan di lapangan, nyo tak sholat mau ya mengalu lagi zakat. Itu tidak urusan kita itu. Tapi dia status miskinnya
tetap harus menerima zakat. Bu, alai jadi dong. Baik, Pak Ji, lah jadi Pak Ji. Ada pertanyaan. Anak dulu cik lihat. Depan apa? Terakhir. Mengenai pemberian zakat tadi kan Ustaz sampaikan. Kalau berbeda agama dalam kampung kita atau di komplek kita gimana Ustaz? Masya Allah. Ini kan masalahnya kan ini manusia lagi ceritanya. Iya. Bukan masalah sholat tidak sholat atau puasa tidak puasa. Tapi ini beda agama. Alamak. Ya, makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, berbeda agama, dia miskin tapi tak beriman. Apakah berhak dia menerima zakat? Tidak. Ya Pak ya. Yang boleh itu wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf atau baru masuk Islam. Nah, ada ayatnya surat At-Taubah ayat 60. Berarti orang yang tidak masuk Islam, tidak Islam, walaupun dia miskin, tak ada disuruh memberikan zakat kepada dia, kecuali dia masuk Islam, dia mu'allaf, maka ada ayat ini. Paham Pak? Jadi kalau ada tetangga kita non Islam, tidak berhak dia menerima zakat. Tapi kalau dia masuk Islam, baru dia berhak menerima zakat. Paham? Beda ke kurban Pak. Kalau kurban Bapak Ibu, ada orang non Islam tetangga kita, maka kasih juga dia daging kurban. Paham Bapak Ibu? Nah, ya Pak Ji. Baik, itu saja kira-kira harilah siang Bapak Ibu. Tapi tidak paham, ini kan hari terakhir. Kalau hari terakhir itu kan malam mula-mula tidak paham. Ya dah Bu. Demikian saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara. Sebab dan salah datangnya dari ambo pribadi Bapak Ibu. Kau ada nambana atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dimaafkan ambo Bu. Alhamdulillah. Bapak ini dimaafkan Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, untuk sebenarnya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.